Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, kita telah memasuki tahun 2019, dan di tahun 2019 ini bangsa Indonesia akan mengadakan hajatan besar, yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden. Hari demi hari menjadi semakin terasa panas. Situasi politik di Indonesia menjadi semakin hangat dan bahkan memanas dari hari ke hari. Hati saya terasa begitu pilu melihat keadaan bangsa Indonesia yang seolah-olah terbelah menjadi dua, yaitu yang satu kubu pendukung Jokowi dan yang satu lagi kubu pendukung Prabowo. Kedua kelompok ini merasa dirinya paling benar. Pendukung Jokowi merasa dirinya paling benar, dan pendukung Prabowo juga merasa dirinya paling benar. Caci maki, sumpah serapah, umpatan, dan fitnah berterbaran dari hari ke hari. Tentunya hal ini sangat tidak baik. Bahkan mereka saling panggil-memanggil dengan nama-nama binatang. Para pendukung Jokowi memanggil para pendukung Prabowo dengan sebutan kampret. Sedangkan para pendukung Prabowo memanggil para pendukung Jokowi dengan sebutan cebong. Padahal kita dilarang dalam Al-Quran untuk panggil-memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, karena tidak ada panggilan yang buruk sesudah iman. Nah, kedua kubu tersebut merasa dirinya paling benar. Kedua kubu itu tidak ada yang mau mengalah. Kubu para pendukung Jokowi merasa Jokowi harus 2 periode, harus menjadi presiden kembali, dan itu harga mati. Sedangkan para pendukung Prabowo merasa Jokowi harus berhenti jadi presiden dan harus diganti oleh Prabowo, dan itu juga harga mati. Para pendukung Jokowi merasa kalau Prabowo yang jadi presiden, hal itu akan sangat berbahaya. Sebaliknya, para pendukung Prabowo juga merasa kalau Jokowi kembali menjadi presiden, hal itu akan sangat berbahaya. Mengenali alasan dari kedua belah pihak, di mana letak bahayanya kalau Jokowi jadi presiden, atau di mana letak bahayanya kalau Prabowo jadi presiden, tentu bisa Anda tanyakan kepada mereka masing-masing. Sekalian yang dikasihi Allah, kalau kita menuruti emosi kita, pasti kita tidak akan bisa berpikir jernih, jujur, dan objektif di dalam melihat persoalan. Kita tidak akan mau lagi mencari kebenaran. Yang ada di pikiran kita adalah bagaimana caranya kita mencari atau mendapatkan pembenaran atas semua perkataan, sikap, perbuatan, pendapat, dan pendirian kita. Yang namanya pembenaran, pasti semua orang merasa dirinya benar, padahal belum tentu. Dan ingat, semua yang kita perselisihkan di dunia ini akan diadili oleh Allah kelak di hari kiamat. Kedua, para pendukung Jokowi merasa Jokowi baik untuk bangsa Indonesia, sedangkan para pendukung Prabowo merasa Prabowo lah yang baik untuk bangsa Indonesia. Mereka mungkin lupa dengan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya telah diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak kamu sukai. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah baik bagimu.
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, di dalam ayat ini kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman diwajibkan untuk berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Lalu Allah jelaskan bahwa boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah baik buat kita. Dan sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kita. Bisa saja pendukung Prabowo menyatakan Prabowo lah yang baik untuk bangsa Indonesia, padahal belum tentu. Dan begitu pula para pendukung Jokowi mengatakan Jokowi lah yang terbaik untuk bangsa Indonesia, dan padahal itu juga belum tentu. Nah, kalau kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah dan semuanya merasa mereka lah yang paling baik, tentu hal ini bisa akan menimbulkan kekacauan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah, jadi kalau Prabowo nanti yang menang, saya hanya khawatir akan terjadi resistensi dari para pendukung Jokowi. Begitu pula kalau Jokowi menang dan menjadi presiden untuk 2 periode, maka akan terjadi resistensi oleh para pendukung Prabowo. Dan para pendukung mereka masing-masing ini akan bisa merongrong orang yang menang nanti. Jadi kalau Presiden Jokowi menang kembali menjadi presiden, saya khawatir para pendukung Prabowo akan merongrong pemerintahan Jokowi. Begitu pula kalau Prabowo menang, maka para pendukung Jokowi akan merongrong pemerintahan Prabowo. Jadi harus ada pihak ketiga, harus ada calon presiden alternatif. Nah, calon presiden alternatif itu adalah saya Abdul Mukti. Nah, kok bisa? Bisa saja. Kalau Allah menghendaki, bisa saja. Kalau rakyat Indonesia menghendaki, bisa saja. Karena kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan itu semua atas izin Allah, insya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tukhrijul laila bin nahari wa tukhrijul nahara bin lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, jadi kalau para pendukung Prabowo ini merasa Prabowo yang baik untuk bangsa Indonesia, lalu membela habis-habisan secara membabi buta, begitu pula para pendukung Jokowi merasa Jokowi lah yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan membela habis-habisan secara membabi buta. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, para pendukung Jokowi merasa jika Jokowi tidak menjadi presiden kembali untuk periode berikutnya, maka pembangunan Indonesia akan berhenti. Saya tidak setuju dengan pendapat ini. Benarkah? Sebegitu hebatkah Jokowi? Padahal jika seseorang mati, siapapun dia, sehebat apapun dia, bumi akan tetap berjalan, bumi akan tetap berputar, matahari akan tetap terbit dan tenggelam, jarum jam akan terus berjalan, manusia semuanya akan tetap melaksanakan aktivitasnya masing-masing, tidak ada pengaruhnya. Jadi pembangunan Indonesia akan tetap berjalan walaupun Jokowi tidak menjadi presiden kembali. Dan bagi Bapak Prabowo, kalau Anda tidak menjadi presiden, Indonesia tidak akan bubar dan tidak akan punah. Kenapa? Karena Allah tidak izin. Allah akan menjaga Indonesia dari kepunahan dan dari pembubaran. Mereka boleh saja memprediksi, meramalkan, memperkirakan, membuat settingan atau memiliki keinginan agar Indonesia bubar atau punah. Tapi kalau Allah tidak izin, tidak akan bisa. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka semua membuat rencana, Allah juga membuat rencana, dan Allah sebaik-baik membuat rencana. Mengapa saya katakan demikian? Munculnya saya di awal tahun 2019 ini, di ujung-ujung injury time, tentu bukan merupakan suatu hal yang sifatnya kebetulan, bukan hal yang mendadak atau ujug-ujug, bukan, tapi melalui suatu proses panjang yang mungkin Anda tidak tahu. Coba Anda perhatikan foto yang akan saya tunjukkan ini. Ya, Anda perhatikan.
Nah, foto ini adalah foto saya di Bundaran HI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada tahun 2014, tepatnya tanggal 4 Mei 2014, 2 bulan sebelum Pilpres, 2 bulan sebelum pemilihan presiden tahun 2014. Pada waktu itu saya mencalonkan diri untuk menjadi presiden Republik Indonesia, namun tidak ada dukungan. Mungkin karena saya tidak punya partai, atau saya tidak terkenal, dan lain-lain. Kalau saja pada waktu itu saya didukung menjadi presiden Republik Indonesia, maka tahun 2014 itu yang jadi presiden saya, bukan Jokowi. Nah, ada hal mungkin yang kita tidak tahu, ada hikmah mungkin yang kita tidak tahu, yang Allah saja yang maha mengetahui mengapa yang menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2014 itu adalah Jokowi. Mungkin ada hikmah terselubung di balik itu, yang Allah saja yang maha mengetahui. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa seorang calon pemimpin tidak perlu dites apakah bisa membaca Al-Quran atau tidak, apakah bisa sholat atau tidak, apakah sholatnya benar atau tidak, apakah bisa mengaji atau tidak, apakah bisa menjadi imam sholat atau tidak. Hanya dengan mengandalkan alasan bahwa kita mencari pemimpin yang pluralis, karena kita ini beragam. Ini merupakan suatu pembelaan yang melampaui batas. Kenapa? Karena kalau seorang itu sudah benar sholatnya, insya Allah dia tidak akan menganiaya rakyatnya, tidak akan menzalimi rakyatnya, tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan munkar, tidak akan membiarkan adanya suatu kemungkaran. Pertanyaannya, sholatnya sudah benar atau belum? Kalau seorang sholat sudah benar, dia tidak akan melakukan kemungkaran, karena sholat itu bisa mencegah seseorang dari buat keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin segera berunding dan bermusyawarah untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan beliau menjadi pemimpin atau khalifah. Saking pentingnya menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau khalifah, maka penguburan beliau menjadi sedikit tertunda. Kemudian diangkatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara musyawarah mufakat. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, juga secara musyawarah mufakat. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka diangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga secara musyawarah mufakat. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, juga diangkat secara musyawarah mufakat. Keempat khalifah pada zaman Khulafaur Rasyidin tersebut juga merangkap sebagai imam sholat. Nah, ini harus kita tiru. Jadi presiden Republik Indonesia juga harus bisa menjadi imam sholat, dan bacaannya benar, sholatnya benar dan baik. Nah, para khalifah setelah Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa disebut khilafah ala manhaj nubuwah, karena mereka diangkat secara turun-temurun atau kerajaan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, angkatlah pemimpin secara musyawarah mufakat. Di dalam agama Islam, mengangkat pemimpin itu harus secara musyawarah mufakat, bukan melalui voting, main banyak-banyakan suara. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya, mendirikan sholat, dan urusan di antara mereka diputuskan secara musyawarah, dan mereka menafkahi sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Di dalam Pancasila, kita juga harusnya mengangkat pemimpin secara musyawarah mufakat. Karena sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sekali lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pancasila ini adalah pada dasarnya piagam Jakarta minus 7 kata. Piagam Jakarta ini dibuat dengan mendapat ruh dan sentuhan Quran. Oleh karena itu, redaksionalnya sangat bagus. Walaupun pada prakteknya pengamalannya masih sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh para pendahulu kita. Menurut saya, kalau kita konsisten dengan Pancasila, kita harus mengangkat pemimpin secara musyawarah mufakat. Kita harus mengangkat presiden secara musyawarah mufakat. Sehingga kalau kita mengangkat seorang presiden melalui pemilu, voting, main banyak-banyak suara, bisa jadi hal ini tidak sah. Karena Pancasila, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus konsisten. Jangan kita hanya teriak-teriak, saya Indonesia, saya Pancasila, tapi tidak mau melaksanakan sila-silanya. Jangan kita hanya teriak-teriak, saya Indonesia, saya Pancasila, tapi kita tidak mau melaksanakan sila-sila dari Pancasila tersebut. Nah, teriak-teriak ini menjadi tidak bermakna. Saya ingin agar kaum cerdik pandai di Indonesia, kaum intelektual, sivitas akademika, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, profesor doktor, kiai haji, LC, MA, semua berkumpul, berunding, duduk satu meja untuk membicarakan, untuk membahas siapa yang layak memimpin bangsa Indonesia. Agar kita tidak ditertawakan oleh setan yang terkutuk, dan juga agar kita tidak tertawakan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak menginginkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Nama saya Abdul Mukti, usia 51 tahun, pekerjaan penerjemah bahasa Inggris, English translator, English interpreter. Dengan ini mengajukan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Silakan para cerdik pandai, kaum intelektual, sivitas akademika, para alim ulama, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat menilai apakah saya layak memimpin bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Saya hanya ingin dan hanya menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian saya terhadap bangsa Indonesia. Saya ingin agar kaum cerdik pandai di Indonesia, kaum intelektual, sivitas akademika, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, profesor doktor, kiai haji, LC, MA, semua berkumpul untuk memecahkan masalah bangsa ini, lalu memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, agar kita tidak ditertawakan oleh setan yang terkutuk, tidak ditertawakan oleh pihak asing yang sangat tidak menginginkan kebaikan bagi bangsa ini.
Saya Abdul Mukti, usia 51 tahun, pekerjaan sebagai penerjemah bahasa Inggris, tinggal di Tangerang Selatan. Dengan ini mengajukan diri untuk dipilih, dilantik, dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Silakan para cerdik pandai di Indonesia, kaum intelektual, sivitas akademika, para ulama, dan tokoh masyarakat. Profesor Dr. Kiai Haji LC MA untuk menilai apakah saya layak memimpin bangsa Indonesia yang besar dan luas ini, yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Saya siap dites dengan tes apapun, termasuk tes membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tes sholat, tes menjadi imam sholat, dan mengajukan visi misi saya, serta apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya kerjakan kalau saya menjadi presiden. Perlu saya tegaskan bahwa saya bukan tipe orang yang suka mencaci, memaki, memukul, bertindak keras, serampangan, zalim, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, galak, atau cengengesan, cengar-cengir, padahal tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa ini. Menurut keyakinan saya, insya Allah saya adalah solusi untuk bangsa ini. Oleh karena itu, saya butuh dukungan dari saudara-saudara sekalian. Apa yang saya upload di YouTube ini tentu tidak bisa berlama-lama, karena bisa menguras memori atau kuota saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya buat singkat, sesingkat-singkatnya. Bila kita bisa kopi darat atau bertemu langsung, tentu penjelasan secara panjang lebar pun bisa saya berikan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, kalau Anda mau mendukung saya, maka yang harus Anda lakukan adalah: pertama, klik subscribe dan like untuk video yang saya upload di YouTube ini, dan tonton berkali-kali. Yang kedua, ajaklah saudara-saudara dan teman-teman Anda untuk ikut nonton video ini di HP mereka masing-masing, dengan pesan agar mereka juga mengklik subscribe untuk video saya ini. Kemudian share dan sebar sebanyak-banyaknya agar cepat viral. Ketiga, berikan komentar positif yang sifatnya mendukung saya di kolom komentar. Keempat, marilah kita bertemu langsung atau kopi darat di Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR MPR Jakarta, di mana saya akan berorasi seorang diri. Maka saya minta kepada saudara sekalian yang ada waktu agar ikut hadir di depan gedung DPR MPR sekitar jam 10 pagi sampai sebelum zuhur setiap hari sampai saya dilantik. Bagi yang bekerja bisa mengambil waktu di hari Sabtu dan Minggu. Dari situlah kita akan buat rame, di mana jumlah orang-orang yang mendukung saya ternyata banyak, sehingga akan dilirik dan lama-lama saya bisa diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi, bila rakyat Indonesia setuju, maka untuk mengangkat presiden tidak perlu mengadakan pemilu atau pilpres yang memakan biaya hingga puluhan triliun. Dan uang tersebut bisa dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia yang miskin-miskin. 7. Saya melakukan ini adalah karena kepedulian saya terhadap nasib bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bukan nafsu angkara murka karena ingin berkuasa. Kedelapan, kepada teman-teman saya yang satu profesi dengan saya, yaitu penerjemah bahasa Inggris dan driver ojek online dari seluruh Indonesia, datanglah ke Jakarta. Saya mohon, dukunglah saya dengan cara datang menemui saya di depan gedung DPR MPR Jakarta. Bila ada yang melarangnya, cukuplah Anda katakan bahwa gedung DPR MPR adalah rumah rakyat, sehingga siapapun tidak berhak melarang rakyat mendatangi rumahnya sendiri. 9. Kepada seluruh pendukung Jokowi, ayo balik badan mendukung saya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Begitu pula kepada seluruh pendukung Prabowo. Ya,
Begitu pula kepada seluruh pendukung Prabowo. Ayo, balik badan mendukung saya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukan ini dan itu, atau memaksa Anda untuk tidak melakukan ini dan itu. 10. Kalau saya sudah terpilih dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, saya ajak seluruh rakyat untuk segera move on, agar kita bisa bersegera membangun bangsa Indonesia secara musyawarah kekeluargaan. Apa yang baik yang telah dilakukan oleh Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya akan saya lanjutkan, dan apa yang salah atau tidak baik akan saya koreksi dan saya ganti dengan yang lebih baik, bahkan yang terbaik. 11. Kepada seluruh ulama dan pemuka agama agar segera mengadakan Ijtima Ulama 3 yang mendukung saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2019 sampai 2024. 12. Kepada seluruh kaum muslimin, inilah saatnya Anda berjihad di jalan Allah dengan cara mendukung orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa dan takut kepada Allah untuk menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini, baik dukungan moral maupun material. Karena kita harus selalu ingat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 142 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dan juga di surat At-Taubah ayat 16 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Serta di dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Demikian juga di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10-12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Kriteria pemimpin berdasarkan Al-Quran ada 4, yaitu 1. Bisa memberi petunjuk. 2. Mentaati perintah Allah. 3. Sabar. 4. Yakin kepada ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Pemimpin yang seperti tersebut di atas akan mendapat ridha Allah dan akan mengantarkan rakyatnya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas sama saja mengantarkan dirinya dan rakyatnya ke neraka. Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsurun. Yang artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat nanti mereka tidak akan ditolong. Kita kembali ke bahasan pertama. Kriteria seorang pemimpin adalah orang yang bisa memberi petunjuk
artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mendalam, dan menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan arti yang lebih khusus dari kriteria pertama ini adalah orang yang bisa memberi hidayah, karena berasal dari kata yahduna. Kemudian kriteria kedua, yaitu mentaati perintah Allah, adalah seorang pemimpin yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan semua rukun iman dan rukun Islam dengan baik dan benar, dan mengajak rakyatnya juga untuk mentaati perintah Allah. Kita ambil contoh ayat tentang larangan riba, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 279 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya mir riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan ayat selanjutnya artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kalau saya menjadi Presiden Republik Indonesia, maka saya akan berusaha menghentikan praktik riba yang sangat marak di negara kita. Saya akan kumpulkan orang-orang pintar yang ada di Indonesia untuk memecahkan masalah ini. Yang penting Indonesia bisa bebas riba, agar Allah ridho kepada kita. Karena bila Allah ridho, maka Indonesia akan menjadi negara maju, mulia dan bermartabat. Karena Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Subhanallahul azim. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kriteria yang ketiga adalah sabar. Seorang pemimpin harus sabar dalam menghadapi rakyatnya yang beraneka ragam, yang tingkat kecerdasannya berbeda-beda, sehingga di dalam membuat keputusan ia akan bertindak bijaksana tanpa harus menyakiti, melukai, dan menzalimi rakyatnya. Kriteria keempat adalah bahwa seorang pemimpin harus yakin dengan ayat-ayat Allah. Karena kalau seorang pemimpin saja tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, mana mungkin ia bisa mengarahkan rakyatnya menuju kepada keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Seorang pemimpin yang yakin dengan ayat-ayat Allah tentu akan menerapkan berlakunya hukum-hukum Allah, karena hal ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-44, di mana dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan di ayat berikutnya, ayat ke-45 juga begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal uzna bil-uzni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Wa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Di ayat 45 ini dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mau berhukum pada hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan dilanjutkan dengan ayat ke-46, 47 yang juga memerintahkan kepada Nabi Isa agar melaksanakan hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, kepada kaum Nasrani, kepada orang-orang Nasoro juga diperintahkan agar mereka menerapkan hukum-hukum Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa qaffayna 'ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Di ayat itu dijelaskan agar ahlul Injil, orang-orang yang menerima Injil itu menerapkan hukum-hukum Allah,
Dan jika mereka tidak menerapkan hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Kriteria seorang pemimpin di samping penjelasan ayat tersebut di atas yang sudah sangat mutawatir adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 sifat, yaitu 1. Siddiq, 2. Tabligh, 3. Amanah, 4. Fatonah. Siddiq artinya imannya benar, perkataannya benar, sikap dan tindakannya benar. Tabligh adalah menyampaikan ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah. Oleh karena itu, kalau seorang pemimpin tidak mengerti agama, maka bagaimana mungkin ia bisa melaksanakan sifat kedua ini, yaitu tabligh yang artinya menyampaikan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Amanah artinya jujur dan bisa dipercaya. Fartonah artinya cerdas. Cerdas di sini mengandung makna bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa, bisa memberi solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, atau lebih parah lagi, seorang pemimpin atau presiden yang justru dia adalah masalah. Seorang pemimpin atau presiden yang beriman dan bertakwa adalah seorang pemimpin yang akan Allah berikan ilham kepada hati dan pikirannya, sehingga ia bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar di dalam semua permasalahan bangsa. Sebagaimana di firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami ilhamkan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Di dalam ayat tersebut, kata-kata wa auhayna ilaihim fi'lal khairat berarti Allah memberi ilham untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya akan baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Justru yang sering dilupakan yaitu bekal utama dari seorang pemimpin adalah takwa. Karena kalau pemimpinnya sudah beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberi jalan keluar atas semua persoalan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat ke-2 sampai ke-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bekal takwa bagi seorang pemimpin ini menjadi sangat penting, karena untuk orang-orang biasa saja harus memiliki bekal takwa untuk semua urusan, apalagi seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudara-saudara sekalian dikasihi Allah, saya tidak sedang mengatakan bahwa diri sayalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, atau orang yang paling beriman. Bukan. Karena itu sebaiknya sayalah yang harus memimpin negeri ini. Bukan begitu. Bukan sama sekali. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, ayo kita sayangi Pak Jokowi, dan kita sayangi Pak Prabowo. Dengar sebenar-benarnya kasih sayang, sehingga kita tidak akan menjerumuskan beliau ke dalam sesuatu
yang tidak mereka kuasai untuk memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak Allah untuk memimpin berdasarkan kitabullah. Karena berdasarkan hadis Nabi, ada suatu lembah di neraka yang akan diperuntukkan bagi para pemimpin yang tidak amanah. Nauzubillahi min dzalik. Dan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ayolah Anda berdua, bahkan berempat dengan cawapres-cawapresnya, ayolah Anda berempat lebih baik mengundurkan diri dari konstelasi Pilpres ini. Berikanlah kesempatan kepada saya untuk memimpin negeri ini. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan takut. Dukunglah saya menjadi Presiden Republik Indonesia dengan turun ke jalan, menunjukkan bahwa Anda semua bersedia untuk saya pimpin menuju ridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Bila saudara-saudara sekalian tidak mau mendukung saya dan nanti keadaan Indonesia menjadi chaos, kacau balau atau semakin terpuruk, maka jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Sebab saya sudah muncul dan menyatakan diri bersedia memimpin negeri ini. Kalau boleh tes saya dengan tes apapun, ujilah saya. Ajukan kepada saya pertanyaan apapun, akan saya jawab. Dan berikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan visi misi saya. Dan apa yang akan saya lakukan kalau saya sudah menjadi pemimpin. Kumpulkanlah 1.000 orang profesor, doktor, kiai haji, LC, MA untuk mendengarkan visi misi saya. Lalu saya persilakan kepada mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Lalu mereka berunding dan bermusyawarah, apakah saya layak atau tidak memimpin negeri ini. Silakan. Bagi mereka yang nyinyir mengejek saya dan menyarankan agar saya jangan mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka saya tidak takut sama sekali. Karena bagi saya cukuplah Allah yang saya takuti, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-13, atahsyawnahum fallahu ahaqqu an tahsyawhu in kuntum mu'minin. Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih layak, yang lebih pantas untuk kamu takuti kalau kamu orang-orang yang beriman. Dan bila ada yang mengejek saya, maka saya tidak takut dengan ejek-ejekan tersebut, karena saya bisa menjelaskannya dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan bersikap keras kepada orang-orang yang tidak beriman, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara sekalian, saya berani mengajukan diri sebagai calon presiden adalah karena keimanan saya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuasaan. Dan bila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Berdasarkan hadis tersebut di atas, kita diwajibkan untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita terlebih dahulu, baru kemudian dengan lisan kita. Mencegah kemungkaran dengan tangan di sini artinya dengan kekuasaan. Jika kekuasaan belum ada di tangan kita, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Tentu dengan cara-cara yang baik dan damai, agar kekuasaan itu tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang fasik. Nah, seorang pemimpin wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dalam kerangka mentaati perintah Allah, sebagaimana firman Allah di dalam
Al-Quran surat Ali Imran ayat ke 110 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Bagi mereka yang mengolok-olok saya karena telah mempolitisasi agama atau telah memperalat agama untuk tujuan politik, perlu saya tegaskan bahwa memang sebenarnya agama Islam mengajarkan demikian. Agama Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Islam juga mengajarkan politik. Jadi bagi yang mengatakan bahwa saya telah mempolitisasi agama, maka saya katakan bahwa yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam agama saya. Saya mengajukan diri berdasarkan Al-Quran surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Berdasarkan ayat ini, dalam situasi tertentu di mana kekuasaan belum di tangan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, maka kita boleh mengajukan diri agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang fasik dan zalim serta tidak aman. Terakhir, saya akan tunjukkan bahwa dunia ini sebenarnya harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang soleh, beriman dan bertakwa, agar kepemimpinannya bisa memberi dampak positif, yaitu sebagai rahmat untuk semesta alam atau rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 107 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarizuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai kepada hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang telah disebutkan di dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, saya yakin dengan janji Allah. Pertanyaannya, apakah Anda yakin dengan janji Allah? Terus, lalu janji Allah yang mana? Allah pernah berjanji di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan
menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap tidak beriman sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat tersebut, kriteria seorang khilafah ada 3, yaitu 1. Berkuasa di bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. 2. Meneguhkan atau memperkuat agama yang Allah ridhoi. Yang 3. Mengganti keadaan atau situasi dan kondisi di negaranya yang tadinya tidak aman menjadi negara yang aman. Jadi himbauan saya, daripada kita melaksanakan pemilu yang nanti toh hasilnya diragukan karena disinyalir adanya tindak kecurangan dan lain-lain, sehingga patut diduga adanya kecurangan, sementara biaya pemilu ini adalah sangat mahal, puluhan triliun. Maka sudahlah, saya ajak semua petinggi negeri ini, semua rakyat, semua elit, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar berembuk, duduk satu meja, berunding dan bermusyawarah untuk segera mengangkat dan menunjuk saya sebagai Presiden Republik Indonesia secara musyawarah mufakat, sehingga uang yang jumlahnya puluhan triliun rupiah untuk pemilu dan pilpres bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Share atau sebarkan video ini atau link video ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, dan kenalan-kenalan Anda, baik teman di kehidupan nyata maupun teman-teman di dunia maya atau media sosial, agar cepat viral, sehingga bangsa Indonesia tidak akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi deadlock, karena masing-masing pihak menduduh pihak lain melakukan kecurangan dalam pilpres nanti, sehingga mereka tidak mau menerima hasil pemilu. Hal ini potensial bisa menimbulkan kerusuhan atau chaos di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Dan untuk keadaan ini saya yakin TNI bisa mengambil sikap yang tepat pada saat yang tepat. Mungkin Anda bertanya-tanya, mana mungkin saya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, apalagi tahun 2019 ini? Jawab saya, mungkin saja. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan politik itu adalah seni untuk bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Politics is the art of the impossible. Dalilnya jelas di dalam surat Yasin ayat 82. Yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah dia berkata padanya, jadilah, maka terjadilah ia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan pasti akan ada jalan untuk saya menjadi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat-ayat terakhir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kelak akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, untuk kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia, marilah kita berdoa dan saudara-saudara mengaminkannya agar Allah mengabulkan doa kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jamil khairat bil hayati wa dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sesungguhnya kami rakyat Indonesia sangat rindu untuk bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyatnya. Berilah kami pemimpin yang bisa mengajak kami kepada keridhaan-Mu. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, saya Abdul Mukti ingin memimpin bangsa dan rakyat Indonesia, maka berikanlah kedudukan itu kepadaku atas izin-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini kecil, Engkau maha besar, maka besarkanlah aku, karena tidak ada yang bisa membesarkan aku kecuali Engkau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, Engkau maha kuat, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, sungguhnya tidak ada daya dan upaya serta kekuatan apapun kecuali Engkau. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, persatukanlah rakyat Indonesia. Jangan Engkau jadikan mereka tercerai-berai, karena tidak ada yang bisa mempersatukan mereka kecuali Engkau. Ya Allah, lindungilah bangsa dan rakyat Indonesia dari cengkraman bangsa-bangsa asing yang tidak menghendaki kebaikan bagi bangsa Indonesia, melainkan hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ya Allah, tundukkanlah hati semua rakyat Indonesia agar mereka memiliki hati yang bersih, sehingga tidak ada iri hati dan dengki kepadaku dan berburuk sangka kepadaku, karena aku hanya ingin memimpin negara Indonesia ini dengan landasan kitab suci-Mu, dengan kitabullah ya Allah dan sunnah Rasul. Hindarkanlah bangsa dan rakyat Indonesia dari huru-hara dan kekacauan. Hindarkanlah bangsa dan rakyat Indonesia dari perang saudara satu sama lain. Ya Allah, hindarkanlah bangsa dan rakyat Indonesia dari terpecah belah, memisahkan diri, melakukan disintegrasi, dan ingin memerdekakan diri. Demi Allah dan nasibku ada di tangan-Mu, aku akan memerangi mereka yang akan memerdekakan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan mereka pasti kalah di tangan tentara-tentara-Mu. Ya Allah, jika aku dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, maka akan aku hapus Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penghinaan Presiden. Namun demikian, aku akan didik seluruh rakyat Indonesia agar mereka memiliki sifat dan sikap santun, memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, sehingga walaupun tidak ada Undang-Undang ITE dan tidak ada Undang-Undang Penghinaan Presiden, tapi perilaku mereka tetap baik dari waktu ke waktu, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.